Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali pada ibadah Minggu pagi hari ini, tanggal 2 Mei 2021, yaitu merupakan ibadah unduh-unduh. Dan ibadah ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Lufi. Mari Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri, kita memuliakan nama Tuhan dengan kidung jemaat nomor 20 ayat 1 dan 2, Oh hari istirahat. Saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, hari ini kita bersama-sama akan masuk di dalam ibadah persembahan. Mari kita bersama mempersiapkan hati kita. Katakanlah dalam jiwamu demikian. Tuhan telah mencurahkan anugerah dan damai sejahtera-Nya bagi kita, karena Dialah kita kini bersuka cita. Masuklah dalam ibadah syukur persembahan hari ini. Katakanlah, sungguh luar biasa Engkau ya Tuhanku, pertolongan dan berkat-Mu tidak pernah terlambat. Kami bersyukur atas hari sukacita ini. Biarlah di hari persembahan ini, kami semua menyambut dengan penuh syukur. Kiranya anugerah dari Allah Bapa Sang Sumber Hidup, Tuhan Yesus Sang Pengharapan dan Juru Selamat bersama Roh Kudus, besertalah atas saudara sekalian. Amin. Juga hambanya. Saudaraku, dengarlah sabda pembuka firman Tuhan yang sedemikian. Yohanes 1 ayat 3 dari suratnya yang ketiga, atau lebih tepatnya 3 Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Amin. Kita sambut firman Tuhan mengantarkan ibadah kita hari ini, Kidung Jemaat 292, bait pertama, kedua, dan ketiga. Tabuh gendang sambil menari. Kecapi, mari memuji Allah.
Saudara-saudara, kita masuk di dalam panggilan pertobatan. Dengarlah sabda Tuhan yang disaksikan oleh Matius pasal 7 ayat 12 yang adalah ucapan Tuhan Yesus sendiri yang demikian. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudaraku, benarkah dalam hidup kita sudah melakukan apa yang dirindukan oleh orang lain kepada kita? Kita ingin mengasihi dan kita melakukannya lebih dahulu kepada orang lain di hadapan kita. Kita ingin dilayani, maka kita melayani orang lain lebih dulu. Kalau kita ingin diberi, maka kita harus memberi lebih dulu kepada mereka yang memerlukan. Dan kalau kita ingin ditolong, maka kita yang lebih dulu menolong. Saudara-saudara, mari kita merenungkan bersama betapa kita lebih ingin ditolong daripada menolong. Sering kita lebih ingin dicintai daripada mencintai. Ingin diberi daripada memberi. Tuhan telah memberi kita, bahkan Tuhan telah mencintai kita lebih dahulu, juga lebih dulu melayani kita. Sehingga kita boleh memiliki hati untuk mau melayani dan berbagi, serta mencintai. Mari kita bersama-sama berdoa. Hati kami ya Tuhan, lebih ingin, lebih dulu dilayani, diberi, ditolong, bahkan dicintai. Dalam hidup kami diberikan peringatan bahwa kamilah yang lebih dulu harusnya melayani, mencintai, dan berbagi. Ampunilah kami ya Tuhan apabila kami terlalu menuntut dalam hidup kami, lebih ingin dilayani daripada melayani, lebih ingin diberi daripada memberi, lebih ingin dicintai daripada mencintai. Ampuni kami dalam hidup kami, dalam keluarga kami, di mana kami lebih sering menuntut daripada melakukan sesuatu untuk melayani saudara, sahabat, pasangan hidup, juga orang-orang yang bersama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk berbuat lebih baik lagi. Biarlah kami diberkati untuk kemudian memberkati dan menjadi berkat. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, dengarlah sabda Tuhan sebagai dasar bagi kita untuk bersukacita sekaligus petunjuk bagi kehidupan kita yang baru. Demikianlah sabda Tuhan. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Dan inilah petunjuk bagi hidup baru kita yang demikian. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Bersyukur kepada Tuhan atas sukacita, berita anugerah dan petunjuk bagi hidup baru kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tibalah kita pada pengakuan iman rasuli. Mari kita ikrarkan bersama-sama, kami undang untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli ini akan kita pujikan dengan Kidung Jemaat nomor 280 ayat 1 sampai dengan 3.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita dari Ulangan 26 ayat 1 dan 2. Shalom. Sebelum kita menerima firman Tuhan pada hari ini, kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, pada hari ini kami segenap jemaat-Mu akan menerima dan mengumuli firman-Mu. Kiranya berkat dan hikmat-Mu menaungi tiap-tiap kami, sehingga kami semua Engkau mampukan untuk memahami dan menanamkan dalam hati pikiran kami, sehingga dapat kami wujudkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan doa kami ini ke dalam tangan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersama membaca firman Tuhan yang terambil dalam Ulangan 26 ayat 1 dan 2. Ulangan 26 ayat 1 dan 2. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Kiranya Tuhan Yesus Kristus selalu memampukan kita untuk memahami dan melakukan firman-Nya dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Nas kita hari ini adalah ayat yang kedua. Haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan, dari tanah yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Saudara-saudaraku, Bapak dan Ibu, serta adik-adik, juga rekan-rekan pemuda sekalian. Lagu yang baru disampaikan Mbak Gebi Veva tadi mengisyaratkan kepada kita bahwa kita ini diminta untuk memberikan yang terbaik. Lagu ini saya dengarkan ketika saya mahasiswa. Kebetulan mengikuti kebaktian di GKI, dan itu memang lagu dari NKB yang digunakan oleh rekan-rekan kita di Gereja Kristen Indonesia. Sudahkah yang terbaik kau berikan kepada Tuhan Allah? Ternyata di dalam kitab Ulangan, sebetulnya ayat 1 sampai 11 itu, tetapi kita renungkan yang pertama. Konteks dari kitab Ulangan ini adalah sebuah persyaratan ketika mau masuk ke tanah yang baru. Jadi persyaratan dari Tuhan sendiri, karena itu dalam ayat 1 dikatakan apabila engkau telah masuk di negeri Tuhan Allahmu. Jadi apabila itu berarti kan belum. Tapi kalau sudah masuk, haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi. Jadi sebetulnya janji itu sudah dimulai sebelum kita masuk di dalam kehidupan ini. Yang terbaik artinya yang pertama itu. Maka di dalam kehidupan beriman kita biasanya kita juga memberikan gaji pertama dan sebagainya. Ya, artinya yang terbaik lah yang diberikan untuk Tuhan. Untuk keluarga-keluarga yang baru, itu sebetulnya ketika mereka sudah mau melangkah masuk dalam
pemberkatan perkawinan, ya, itu sudah ada janji sebelumnya. Jadi ketika kamu nanti masuk dalam jenjang perkawinan itu, ya haruslah kamu membawa hasil pertama dari bumi, artinya haruslah kamu bersyukur. Jadi ungkapan syukur itu sebetulnya sudah menjadi identitas bagi umat Israel di tanah perjanjian, ya, seperti kita di tanah atau kehidupan kita yang baru. Ada sebuah cerita tentang keluarga petani yang gembira, ya. Menarik menurut saya, karena sapinya itu melahirkan 2 ekor sapi ya kecil-kecil gitu ya. Kemudian Pak petaninya ini berkata pada Bu Tani, "Ma," atau mungkin Bu gitu ya, kalau Ma ya gak cocok ya. Mamanya jadi petani tapi ya enggak apa-apa. "Bu, kita akan berikan 1 anak sapi yang baru lahir itu untuk Tuhan. Ya. Dan 1 anak sapi itu untuk kita." Ya, pada keesokan harinya petani ini melihat ke kandang sapi dan menemukan salah satu anak sapi itu meninggal atau mati. Ya. Lalu dia berteriak, Bu, anak sapi punya Tuhan sudah mati. Anak sapi punya kita enggak apa-apa, tapi yang punya Tuhan ternyata sudah mati." Ibunya mendengar suaminya menghampiri dan mengatakan, "Loh, Pak, kok kamu bisa bilang bahwa yang mati itu adalah yang mau kita persembahkan untuk Tuhan? Kita kan belum bersepakat menentukan anak yang mana, anak sapi yang mana yang kita persembahkan pada Tuhan." Ya, bapaknya berkata, "Iya sih Bu, kita memang belum menentukan. Tapi waktu aku melihat ada anak sapi yang mati, ya itu kutetapkan yang mati adalah anak sapi yang sebetulnya mau kita berikan kepada Tuhan." Nah, saudara-saudara, inti dari cerita ini sebetulnya sederhana. Kadang kita menghitung untung dan rugi. Yang kita berikan pada orang lain itu biasanya yang mungkin sudah tidak berguna bagi kita. Karena gunanya sih kasihan karena kita nggak mau dan mungkin kita tidak diuntungkan karena itu. Tapi kalau menguntungkan ya jangan. Ya. Jadi itu bukan persembahan yang tulus hemat saya. Karena kita masih menimbang-nimbang ya. Tetapi memang kita sering menggunakan kalkulator kehidupan untuk menghitung untung dan rugi. Apalagi kepada Tuhan. Pembacaan ini mengisahkan tentang bagaimana umat Israel sudah jauh-jauh sebelum mereka memasuki tanah perjanjian itu membawa persembahan syukur karena dia sudah diberikan berkat oleh Tuhan supaya mereka juga bisa bersyukur atas perbuatan hebat yang telah dilakukan oleh Tuhan bagi mereka. Jalan hidup orang percaya itu sebetulnya adalah jalan berkat. Jadi kita ini sebetulnya sudah masuk di dalam tanah perjanjian itu. Dan setiap orang yang masuk dalam perjanjian itu diberkati. Dan berkat Tuhan itu yang terbaik. Dan Tuhan tidak pernah berhenti memberkati setiap hari pasti. Nah, sebagai jawab atas ucapan syukur kebaikan Tuhan itu adalah mengungkapkan syukur juga, bukan memberikan hal yang buruk. Bukan sisa-sisa atau mungkin karena kita sudah tidak mau dan mungkin barang itu tidak berguna, ngerepotkan, bukan. Tapi mirunggan kalau bahasa Jawa. Jadi pisungsung itu kan sesuatu yang mirunggan. Walaupun mungkin ya itu uang biasa, tapi kalau bisa ya uangnya dalam bentuk yang bagus, disetrika dan sebagainya. Atau kalau barang ya kita pilihkan yang terbaik lah. Kalau kita memberikan oleh-oleh kepada sahabat atau orang tua atau saudara yang datang, pasti nggak mungkin milih yang jelek-jelek. Mesti yang paling baik lah diparingke gitu, supaya dia juga senang gitu. Prinsipnya pasti bukan dengan untung dan rugi, karena kita sebenarnya sudah diberikan untung itu. Untung itu bahasa kita ini adalah berkat. Kita sudah diberkati setiap saat. Berkatnya bagus sekali. Dan hidup ini sebetulnya bisa bersaksi bahwa banyak karya Tuhan yang sudah terjadi atas kita. Dari dulu sampai sekarang mungkin kita bisa menghitung. Mungkin banyak penderitaan juga yang kita alami sebagai orang percaya, tetapi
Yakinlah bahwa penderitaan itu adalah cara Tuhan juga, bahkan bisa menjadi berkat Tuhan supaya kita lebih siap menghadapi hidup kan. Kita menjadi kreatif ya. Kita mungkin bisa menjadi lebih pintar, lebih kuat ya dalam mengatasi masalah itu. Dan itulah kehadiran Tuhan yang memberkati kita dalam hidup. Ya Tuhan pasti memberkati kita sampai detik ini dan memberikan kesempatan kita untuk menikmati. Dan itulah yang menjadi dasar kita mengucapkan syukur. Jadi bukan sekedar, ya udah nanti aku ada untungnya kalau ngasih. Bukan itu. Tapi kita memang berterima kasih karena kita sudah diberikan yang terbaik oleh Tuhan dan Tuhan tidak pernah berhenti. Nah saudara-saudara, mari di hari persembahan ini kita melihat siapa kita. Sudah seberapa kita mengasihi Tuhan. Nah saudara-saudara, ada ungkapan yang menarik hemat saya. Ungkapan ini saya ambil dari seseorang yang bernama Claire dan Kurt Cloninger. Dia menuliskan buku dengan judul Email dari Tuhan. Di halaman 66 dia menuliskan begini dalam bahasa Indonesia tentu. Alasanku meminta kepadamu untuk memberikan persembahan kepadaku, Tuhan maksudnya, adalah membuktikan kepada kita berdua, dua orang ini, bahwa kamu lebih mengasihiku ketimbang menyukai apa yang dapat kuberikan untukmu. Jadi kadang-kadang kita lebih bersyukur, lebih mencintai apa yang diberikan Tuhan daripada membuktikan cinta kasih Tuhan melalui apa yang kita berikan untuk Tuhan. Jadi artinya kita imbang. Dalam sebuah kisah tentang seorang bapak yang protes memberi dan harus memberi, akhirnya Tuhan menjawab kalimatnya demikian. Kenapa sih kok aku harus memberi ini? Padamu ya Tuhan. Tuhan menjawab, baiklah, kita buat persetujuan ya. Kamu berhentilah untuk memberi tepat pada saat aku berhenti memberi kepadamu. Artinya tidak mungkin Bapak Ibu. Kita tidak mungkin berhenti untuk memberi karena Tuhan tidak pernah berhenti memberi kehidupan pada kita. Percayalah saudaraku, karena Tuhan tidak pernah berhenti memberi, dan inilah saatnya panggilan untuk belajar memberi yang terbaik untuk Tuhan. Selamat merayakan hari persembahan, dan yang terbaiklah yang akan kita berikan, karena Dia juga memberi yang terbaik untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat memberi yang terbaik. Amin. Saat teduh bagi kita. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Mari kita bersama-sama berdoa. Kami berterima kasih ya Tuhan masih diberikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik semata karena Tuhan telah memberikan kehidupan juga terbaik untuk kami. Biarlah kami belajar bahwa hidup ini adalah sukacita dan ucapan syukur yang harus kami syukuri setiap saat, setiap hari. Karena Tuhan telah memberkati kami setiap hari pula dan tidak pernah berhenti menyertai kami selalu. Amin. Saudara-saudara, kita akan memasuki prosesi persembahan yang melambangkan bahwa persembahan ini
adalah pemberian kita yang terbaik yang sudah dikumpulkan oleh Bapak Ibu juga adik-adik semuanya sebagai lambang bahwa semua milik Tuhan hari ini mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan menghantar mereka dengan pujian lawan bunga muji nggonku ngaturke. Prosesi akan segera kita layankan. Saudaraku, mari kita bersama-sama bernyanyi dengan Kidung Jemaat 302, menghantarkan persembahan yang kita haturkan di rumah kita masing-masing. Bait yang pertama, kedua, dan ketiga. 302 dari Kidung Jemaat, 1, 2, dan 3, kuberi persembahan. Mari kita bersama-sama berdoa. Hari ini kami bersyukur ya Tuhan, dengan persembahan yang boleh kami haturkan kepadamu. Seberapapun ungkapan syukur kami, itulah bagian dari kehidupan kami yang adalah berkat Tuhan. Izinkanlah kami memberikan yang terbaik, yang bisa kami haturkan dengan motivasi terbaik, karena semata kami bersyukur, karena Tuhan tidak pernah menghentikan apapun berkat yang diberikan kepada kami. Selalu banyak berkat meskipun di dalam kesulitan, tetapi kami melihat terang dan cahaya Tuhan bersama kami. Terima kasih Bapa atas kesempatan kami boleh memberikan persembahan yang terbaik di hari-hari mendatang. Kami bersyukur pula karena persembahan ini boleh menjadi berkat bagi gereja Tuhan dan boleh dipergunakan secara bertanggung jawab untuk gereja Tuhan di Gereja Tropodo ini. Terima kasih Bapa,
Kami berdoa bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mendukung gereja Tuhan dengan apapun yang terbaik, talenta terbaik, kemampuan terbaik, pelayanan terbaik dari semua warga jemaat-Mu. Tuhan memberkati semua motivasi itu. Sehingga pada saatnya kami juga boleh melihat betapa gereja Tuhan adalah gereja Tuhan yang diberkati untuk kemudian menjadi berkat. Terima kasih atas kebersamaan di Tropodo ini. Satu persatu ya Bapa, semua warga jemaat-Mu yang bersukacita hari ini, baik berulang tahun, baik bersukacita karena mendapatkan berkat Tuhan, kelulusan, atau apapun yang membuat mereka menjadi bangga, biarlah kebanggaan itu hanya diberikan untuk kemuliaan Tuhan. Dan biarlah kami juga boleh menjadi saksinya. Dan di dalam penderitaan, saudara-saudara kami yang sedang mengalami masa-masa sakit dan pemulihan, satu persatu Tuhan tilik mereka melalui orang-orang yang terbaik, sahabat yang terbaik, anggota keluarga terbaik, pasangan hidup terbaik, dan semua yang memberikan pelayanan terbaik. Tuhan memberkati semuanya, sehingga sukacita boleh dirasakan oleh mereka meskipun masih dalam keadaan susah atau sakit. Biarlah dalam penderitaan kami masih boleh mengatakan kepada Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas kesempatan kami boleh jauh lebih dekat kepadamu. Biarlah kesempatan-kesempatan itu boleh membuat kami dekat dengan Tuhan, tetapi juga dekat dengan saudara-saudara kami, baik itu keluarga maupun siapapun yang bersama kami saat itu. Terima kasih Bapa, kami berdoa bagi seluruh kegiatan-kegiatan di masa-masa yang akan datang. Biarlah masa-masa persembahan ini boleh kami lanjutkan sebagai semangat kami berbagi melalui kehidupan kami dari hari ke hari. Berkati bangsa dan negara kami yang boleh memberikan pelayanan untuk kami. Vaksinasi yang luar biasa marak di mana-mana, Tuhan memberkati perjalanan dan pelayanan orang-orang yang terbaik yang mendedikasikan khusus untuk pelayanan ini. Berkati semua orang yang terlibat, juga para penentu pengambil kebijakan. Tuhan juga memberkati mereka dan hati yang melayani serta tulus untuk kebaikan bangsa dan negeri ini. Berkati para pemimpin negeri kami, aparat di negeri kami untuk menjaga keamanan negeri ini dari perusuh dan perongrong NKRI. Berkati mereka semua dan biarlah kami semua juga mendukung negara kesatuan ini yang berbeda-beda namun tetap berpengharapan sama, satu negara kesatuan, Republik Indonesia tercinta. Biarlah kami juga boleh menghargai bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa pemberian Tuhan yang indah, yang luar biasa yang diberikan untuk kami nikmati, tapi juga kami perjuangkan sampai pada akhirnya kami boleh melihat kuasa Tuhan dinyatakan di negeri Indonesia tercinta. Negeri yang hebat, negeri yang bertanggung jawab, negeri yang berwibawa, tetapi juga dicintai seluruh warga bangsa yang bernaung dalam damai kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami tutup ibadah ini dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni
Saudaraku, mari kita bersama-sama berdiri. Kita undur dalam damai sejahtera Tuhan. Tetaplah percaya bahwa dalam segala keadaan Tuhan tidak pernah berhenti mencintaimu. Yakinlah bahwa Dia adalah gembala yang terbaik yang menuntun kita dombanya untuk tetap setia sehingga kita bisa tetap menjadi milik Tuhan selama-lamanya. Kidung Jemaat 407, 1 dan 4 kita nyanyikan mengakhiri ibadah kita. Tuhan, Kau gembala kami. Saudaraku, mari kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Persiapkanlah hatimu, terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kasih setia Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, sumber segala kebenaran, menyertai saudara-saudara sekalian, mulai hari ini, sungguh dan selalu, sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus, menjemput kita pulang dalam kebahagiaan kekal. Amin. Demikianlah ibadah Hari Raya Persembahan atau unduh hari ini. Besar harapan kita semua. Hari persembahan ini membuat kita semakin yakin bahwa Tuhan Yesus memberkati, sehingga kita pun juga hadir di dunia menjadi berkat